Ribuan santri asal Papua dan Papua Barat mengikuti Jambore Dakwah Internasional di Pulau Ugar, Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan kehidupan yang lebih berbudaya kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman. Untuk pertama kalinya sejak 20 tahun berdakwah di pedalaman luar atau Irian, Yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara AFKN menggelar Jambore dakwah yang melibatkan ribuan santri. Tidak saja berasal dari Papua dan Papua Barat, peserta Jambore yang umumnya pelajar yang mengisi liburan sekolah juga datang dari Jakarta, Jawa Barat, Riau, Medan, dan daerah lainnya. Bahkan juga turut bergabung peserta dari negara anggota ASEAN. Dipilihnya Pulau Ugar, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, selain karena letaknya strategis, juga karena dianggap tepat untuk berdakwah. Selama kegiatan, santri mendapat materi ilmu agama Islam, pendidikan kebangsaan, olahraga, dan seni dengan mendatangkan narasumber dari Jakarta. Jambore ini ingin mencerdaskan anak-anak Nuar, memberitahu kepada mereka dengan hadirnya tamu-tamu dari Asia Tenggara, sehingga mereka akan merubah satu, ketertinggalan, yang kedua keterbelakangan, dan pada akhirnya menghilangkan kebodohan. Sehingga Jambore ini adalah salah satu kegiatan pertemuan yang akan membuat anak-anak asli ini tahu bahwa kita ini harus berubah, kita harus bangkit, kita harus menjadi masyarakat mandiri, kita harus menjadi masyarakat Indonesia yang tidak menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah, negara, tetapi kita yang memberikan untuk negara. Kontribusi santri dalam Jambore diakui manfaatnya oleh penduduk setempat. Karena selain berdakwah, kegiatan ini juga dibarengi dengan bantuan pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan penduduk, seperti tempat MCK, pengadaan air bersih, listrik, dan perbaikan tempat ibadah. Pertama itu kampung masih sunyi, sepi, tidak ada orang di kampung, hanya orang kampung saja yang di kampung. Begitu mulai Jambore turun, kampung sudah mulai bagus. Ya. Ibu senang lihat kampung bagus. Ya. Dari sisi ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Muslim, Jambore yang berlangsung 11 hari ini diakui banyak manfaatnya karena bisa mempertemukan santri dari berbagai daerah dan lintas negara untuk satu tujuan yang sama, yakni berdakwah. Okey, dengan kegiatan sebegini saya harapkan boleh menyatukan, ya, dari segi aspek ukhuwah Islamiah tu kita dapat bisa menyatukan, ya, umat Islam khususnya saudara, kerana kita tahu kita adalah bersaudara dari seluruh pelosok dunia, seantero dunia dan sebagainya. Jadi dengan adanya program sedemikian ataupun sebegini, ia berupaya untuk mengikat atau kembali atau menjalinkan kembali ukhuwah di antara negara dan juga untuk meningkatkan kembali silaturahim, insya-Allah. Selama ini kegiatan AFKN fokus pada kegiatan dakwah sosial dan pendidikan di pedalaman Papua. Di antaranya mengajar baca tulis Al-Quran, menyebarkan wakaf Al-Quran dari kaum muslimin di dalam dan luar negeri, hitanan massal, dan mengirimkan anak-anak Papua terutama yang di pedalaman untuk berangkat ke Jawa, Sumatera, dan Sulawesi guna menempuh pendidikan umum dan Islam. Hal itu dilakukan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat generasi Muslim Papua di masa yang akan datang.
Ini ternyata nggak ada ininya, kepalanya bukan manusia ternyata ya. Sebentar. Cuma main-main saja sama Ini ambil air matanya Linda. Ya tadi. Hari biasa juga dilepas. Ini lagi sakit atau nggak nih kondisinya sekarang? Satu saat anak saya nama Amir Hussein, Pak. Dia bapaknya nelayan. Bapak kenapa dapat ikan hiu terus? Saya mau piara ikan hiu, tapi bapaknya katakan bahwa ikan hiu itu jahat. Nah, tapi mudah-mudahan satu waktu bapak dapat ikan itu namanya ikan duyung, tapi bentuk manusia, sepotong ikan. Kalau apabila bapak ketemu, itulah kopiara. Ya terima kasih. Tapi anaknya itu selama 3 hari itu nangis terus, tidak mau naik di rumah. Akhirnya kita pergi bermalang, malang minggu Pak, di Pulau Sendiri. Disitulah jaring mangiwang kita itu satu kepala panjang 100, tinggi 4 meter. Jadi 9 kepala Pak kita lepas di situ. Terus cuma satu itu saja, satu ikan duyung ini saja Pak. Tidak ada jenis lain yang kita ketemu tahun 70 di hari Minggu siang. Lah kita piara sampai sekarang. Tinggal terus kakaknya ini yang punya ikan itu meninggal. Karena dia anak muda jadi tidak tahu mungkin keracunan kah bagaimana, tidak tahu itu anak sudah SMP kelas 3 baru meninggal dunia. Tapi adiknya ada. Sudah lah sampai sekarang Pak. Tapi saya cuma serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melindungi saya serta duyung saya dengan usaha saya semua dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Terus waktu itu Bupati Matondang, dari Matondang, Suparlang, Wahidin, terus Bupati sekarang sudah 4 bupati. Saya pernah proposal tapi mungkin mereka itu tidak tanggapi, cuma masa Matondang ada jalan Matondang sedikit ini langsung Matondang turun sampai sekarang jadi dinamakan itu para wisata tapi masih alam Pak. Iya. Tapi tamu dari mana-mana tetap saya menerima dengan apa adanya selama ini Pak. Itu Pak. Selain ini ada lagi yang pernah Ibu dapat atau masyarakat warga lain yang pernah dapat? Tidak pernah dapat Pak. Iya, kalau fak-fak cuma ini saja sampai sekarang. Ibu saja yang punya ikan duyung. Tidak. Kenapa dikasih namanya Mayang Sari? Itu ada petunjuk tiba-tiba datang dikasih nama Putri Mayang Sari. Makanya saya kasih nama Mayang Sari Pak. Ibu boleh Ibu tunjukin yang menurut Ibu ini ada kemiripan sama manusia itu di bagian apa itu? Itu bagian kelaminnya Pak. Ada teteknya, terus ada pusalnya, ada kelaminnya. Iya, ini bagian dadanya itu memang kulit manusia Pak. Nanti sebentar Pak periksa ini. Iya, kulit manusia. Dari suara atau apa? Suaranya cuma hanya 2, batuk bersiul Pak. Iya, batuk bersiul. Itu saja.
Jadi kalau sudah batuk bersiul berarti ada tamu. Iya, itu kita cepat menyimpang, menyapu apa. Hati-hati itu sudah ada tamu, dikasih tanda Pak. Ulang tahunnya dia baru dikasih makan tel. Amis Pak. Ini tete. Ini tetenya Pak. Ini bersih Pak. Tidak. Kulit manusia ini Pak. Sama kayak kulit manusia. Iya, iya. Dari sama. Oke, silakan masuk. Lebar luas, panjangnya bagaimana mau dibangun itu. Ini taringnya itu. Mana sini dulu? Alhamdulillah. Ambil po. Manado. Ambil barang di sana. Awas, Lamon. Atrik! Batu di bawah. Ibu yang sini-sini aja. Rasap tempat belajar. Saja. Kubah. Ya Pak, jalan aja Pak. Nggak apa-apa Pak. Jalan aja.
Mana kelas berapa? Erlangga. Simpul di hasil semua itu berarti dari sekolah. Ayo, Pak. Bang Selamat kemarin 2 tahun lalu jadi hatib di sini. Saya ingin membahasakan sebuah Bengi wengi ho biherendi lembena nembah yo tweda de ben isponanden dua debo Heranje ita faisna mariri yang banyak masalah dan persoalan mata hati kita selalu dalam pelupaan pada negeri. Pelaksana harian Basnas Haji Ayahanda Haji Insi bersama keluarga Bapak Kap 106 Fakfak Nama Kabupaten Fakfak dan seluruh masyarakat yang ya ayyuhan nas subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi
orang Jawa. Kalian bukan pangkat jabatan tahta, tetapi hingga sayang sama saudara-saudara saya anak Katolik. Saya selalu mengatakan di kawasan tengah dan dunia lain bahwa hari ini pulau ini sengaja menyajikan orang yang ada di Jepang, saudara-saudara yang ada di Amerika, yang di negeri ini karena kalian bukan orang Jepang, orang Sumatera, kalian adalah anak dari negeri ini. Semangat itulah sehingga saya mengikat saudara Iqbal Novian. Kita tidak bisa semuanya menyerahkan ini semua kepada pemerintah. Wujudkan nilai kesejahteraan adil. Sehingga pandangan agama mendorong kami dari negara. Tapi saudara-saudara kita diserui, Asmat lain-lain sebagainya sudah menikmati perjuangan membangun silaturahmi di ibu kota provinsi, di ibu kota justru merubah yang terbaik untuk masyarakat yang ada di kampung. Keadilan itu tercipta karena pembangunan itu. Para pejabat yang hadir pada pagi hari ini, rekan-rekan saya dari Jakbak ataupun ke Ugar ini, ada yang 2 kali dan ada yang 3 kali. Baru pertama kali Pak ya. Mungkin kalau penerbangan itu adalah separuh dari, dan itu atas nama pemerintah kita selama ini. Kita harus syukuri itu semuanya karena yang pertama yang internasional dilakukan Al-Fatih. Kemarin Bapak yang mewakili Bank Rakyat Indonesia juga undangan dan hadirin yang berbahagia. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kita Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha. Yang memimpin kami silahkan. Untuk 3 peserta putra kami minta ke selanjutnya Bapak Dandim kami silakan. Tim pembela muslim. Selanjutnya perwakilan buat Bapak Narasikin binti Yakat Ali dari Malaysia yang telah hadir bersama-sama kita di Fakfak Kampung Ugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pelopor pembangunan Fakfak demikian kira-kira. Kalau datang kita mau Fakfak dan yaitu penerangan listrik untuk Kampung Ugar. Takbir. Takbir. Para pengurus Basnas Pusat. Jadi kita lihat dari ujung pulau sampai pulau di sini dihantam.
Saya kemarin sama Ibu Ani kita ke Ratu. Papua yang punya puisi itu cuma orang Papua. No. Tapi wah jangan. Mungkin bayokan namanya mati, mau? Mati. Hah? Mati. Mana jadi? Alfaris Labang. Alfaris kalau Bisa? Mana bos? Kamu situ. Bisa. Cuma karena mepet jadi kita tahun depan. Satu hal yang positif ya, dari aspek peningkatan akidah lebih-lebih terhadap generasi ya. Nah ini kan kita globalisasi ini kan hampir bisa dipastikan tanpa batas ya. Jadi kegiatan ini positif. Sebagai pemerintah, sebagai bupati ya saya apresiasi sekali ya. Kita dukung terselenggaranya kegiatan ini. Tadi Pak Ustadz Fadlan sudah lapor bahwa nanti dalam beberapa saat mungkin tahun depan akan diagendakan lagi ya di beberapa daerah. Saya rasa ya kita dorong lah. Saya ajak supaya nanti kita bicarakan sama-sama lalu kita laksanakan secara serentak. Ini positif sekali. Ya sebab ya ada gambaran-gambaran tentang Papua ya yang apa namanya yang keras yang semua saya kira tidak juga kan. Persoalannya kembali kepada tanggung jawab kita semua untuk membentuk generasi muda Papua secara baik. Salah satu yang perlu kita laksanakan adalah masuk melalui peningkatan kualitas iman dan takwa. Agama apapun, di sini ada saudara kita yang Protestan, ya, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Tionghoa itu di sini juga Konghucu ya. Dan saya kira kita di Fakfak ada apa itu falsafah kita satu tungku tiga batu ya. Itu sesuatu yang tidak lip service ya. Saya dan ini Pak Ustadz ini ponakan saya. Ini adik saya, beliau ini Kristen Katolik. Nah, saya sama Fadlan Islam dan banyak masih begitu. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana caranya ke depan supaya ini lalu bisa menjadi sesuatu yang positif. Ini trade kita, ya. Ini menjadi trader kita di sini. Oleh karena itu saya kira saya memberi apresiasi besar dan harapan saya semoga kegiatan Jambore ini sukses. Kemudian ke depan ya FKN juga bisa menjadi yayasan yang lebih besar. Jangkauannya mungkin sudah tidak lagi kecil, tetapi sudah mendunia. Kalau kita lihat dari rencana mereka tentang kehadiran berbagai apa itu orang dari luar negeri, peserta ya dan sebagainya, saya kira saya optimis sekali bahwa ini akan menjadi besar ya. Ya ini model-model daripada kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi eksternal yang harus kita bangun ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Nah, kita harap sukses ini Jambore ya. Sukses untuk FKN gitu. Okey, alhamdulillah ya. Sejak pertama kali kaki melangkah ya, saya rasa satu ada anjakan dalam diri ya. Sesuatu yang saya lihat tidak dapat ada di kawasan lain. Ya, jadi apa yang saya harapkan bila saat saya melangkah ke sini, di mana masyarakatnya tahap penerimaannya berbeza dengan penerimaan masyarakat yang lain, dan saya harapkanlah supaya Jambore ini berupaya untuk menyatukan kembali, ya, mengikatkan kembali masyarakat di sekitar Nuar ataupun di kawasan Irian Jaya khususnya Indonesia, dan berupaya untuk menaikkan atau membangunkan dari aspek pembangunan dan sebagainya. Itu dari segi persepsi peribadilah, ya. Dan seterusnya kalau kita lihat ya, gambaran saya sesuatu yang mungkin tidak dapat digapal oleh akal pemikiran ya, sesuatu yang sungguh luar biasa dan memerlukan kesungguhan dan juga komitmen yang daripada semua orang, semua pihak khususnya.
untuk membangunkan khususnya pembangunan di Irian Jaya lagi, insyaAllah. Ya. Khusus untuk pembangunan Islamnya, ya. Islamnya sendiri, apa yang Puan harapkan dari kegiatan? Okey, dengan kegiatan sebegini saya harapkan boleh menyatukan, ya, dari segi aspek ukhuwah Islamiah tu kita dapat bisa menyatukan, ya, umat Islam khususnya saudara, kerana kita tahu kita adalah bersaudara dari seluruh pelosok dunia, seantero dunia dan sebagainya. Jadi dengan adanya program sedemikian ataupun sebegini, ia berupaya untuk mengikat atau kembali atau menjalinkan kembali ukhuwah di antara negara dan juga untuk meningkatkan kembali silaturahim, insya-Allah. Ya. Kegiatan Jambore Dakwah ini subhanallah begitu luar biasa, karena kegiatan ini salah satu yang dilakukan itu apa yang bisa kita beri, dan apa yang bisa kita beri telah kita menyaksikan tadi bersama-sama, yaitu program Rindu Kampung. Rindu Kampung ini adalah mulai dari MCK, air bersih, penerangan, sampai dengan tambatan perahu, dan Rindu Ajan yaitu renovasi masjid. Sungguh luar biasa. Apalagi saat ini berkumpul di sini bukan hanya dari Fakfak, tetapi dari berbagai daerah, kabupaten, sampai dengan ada salah satu saudara kita yang berasal dari Malaysia ikut serta hadir bersama-sama kita. Ini merupakan suatu anugerah. Jadi memang kegiatan ini begitu luar biasa apabila dimanfaatkan oleh yang ada di sini, dan apa yang ditinggalkan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Nama saya Ibu Nurhaini, kebetulan di Jambore Dakwah ini saya bertindak sebagai keprotokoleran Jambore. Tadi amal banyak. Kalau orang pojok senangnya amal banyak. Oh ya, nanti ada simbolis sudah. Oke. Yayasan saya. Tapi sekarang kita bawa sedikit. Pertama, Jambore ini ingin mencerdaskan anak-anak Nuar, memberitahu kepada mereka dengan hadirnya tamu-tamu dari Asia Tenggara, sehingga mereka akan merubah satu, ketertinggalan, yang kedua keterbelakangan, dan pada akhirnya menghilangkan kebodohan. Sehingga Jambore ini adalah salah satu kegiatan pertemuan yang akan membuat anak-anak asli ini tahu bahwa kita ini harus berubah, kita harus bangkit, kita harus menjadi masyarakat mandiri, kita harus menjadi masyarakat Indonesia yang tidak menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah, negara, tetapi kitalah yang memberikan untuk negara. Sehingga kegiatan Jambore selama 10 hari ini berupaya untuk mencerdaskan mereka, mencerahkan mereka, memberdayakan mereka, dan pada akhirnya mengkaryakan mereka dalam kehidupan. Subhanallah, para pemberi materi semua datang dari Jakarta hanya dengan satu visi, memberi ilmu kepada anak-anak dan anak-anak yang ada di luar secara langsung. Jadi kita datangkan langsung. Kalau biasanya anak-anak santri yang kita datangkan di Bekasi didatangi oleh ustadznya, tapi hari ini tidak. Boleh mengatakan itu, tapi AFKN dengan konsep dakwah bilhal, bilisan, untuk menyampaikan bahwa ini rahmat, Islam itu rahmat, tidak saja bilisan, tapi juga bilhal, sehingga menyempurnakan Islam kafah itu tengah-tengah kehidupan, sehingga orang pedalaman harus juga takbir Allahu Akbar, orang pedalaman juga harus ruku, orang pedalaman juga harus baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tidak ada islamisasi, yang ada adalah memberi rahmat itu kepada mereka yang ada di sini. Anda nggak khawatir dengan anggapan itu? Kami selalu berterima kasih kepada mereka, berprasangka baik bahwa inilah cara orang memberi motivasi kepada kami dengan cara seperti itu. Bahkan termotivasi ya? Oh, justru kita itu menjadi kapsul, menjadi vitamin
mendorong kami untuk terus berbuat yang terbaik dan mendorong kami bersilaturahmi dengan mitra seperti lembaga-lembaga YBM-BRI, Basnas dan lain sebagainya untuk bekerja bahwa kita harus berikan itu kepada masyarakat. Berarti ada follow up setelah ini, Ustaz? Setelah Jambore ini jangan tidak ada di sini. Kita harus berikan kepada saudara-saudara di Ugar ini secara utuh, tidak saja ilmu, tapi dia juga harus dikasih air bersih, dia juga kasih penerangan supaya dia belajar. Dan hari ini masyarakat Ugar bisa masuk ke MCK yang indah, dia di dalam bisa dengan senang hati beristinja karena perintah agama. MCK itu perintah agama, listrik itu perintah agama, penerangan, sehingga kita harus mencerdaskan mereka dari segala hal itu. Ya Pak, saya mau ke sana. Bisa nggak? Bisa ini. Ya. Kami pejuang luar, ikhlas untuk berjuang demi satu akidah yang pasti. Menuju jalan ilahi. Kami ikhlaskan tenaga dan harta, walaupun letih dan lelah. Tapi di bawah bendera AFKN, kerja dakwah hidup mati kami. Di bawah bendera AFKN, kerja dakwah hidup mati kami. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo ya laki-laki dipercepat. Mujahidnya cepat. Duduk tertib. Ayo ya mujahid, mujahid. Ya yang paling terlambat. Kami ikhlaskan tenaga dan harta menyerah. Kami berjuang luar, ikhlas untuk berjuang demi satu akidah yang pasti, jalan ilahi. Berjuang di bawah bendera AFKN,
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. 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 Salam FKN. Ada di mana? Di Indonesia. Pemuda. Subhanallah. Menang jumlah saja. Sekarang kita umat Islam ya sekalian adalah pemeluk agama yang paling besar di dunia. Jumlah umat Islam sekarang ini 1,4 miliar. 1,4 miliar seluruh dunia. Karena Islam satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama wah. Yang kedua, ibadah kita jadi sekalian. Islam satu-satunya agama, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang punya ibadah yang tetap. Salah, masuk ke masjid manapun, sholat, takbir pasti ada begini. Kalau di kita di Masjidil Haram mana ada? Ada begini, ada yang sholat begini. Al-Fatihah. Semua sama Al-Fatihah. Nggak ada edisi baru, aransemen tetap. Setelah itu ruku. Sudah 1400 tahun lebih orang Islam rukuknya, bungkuknya ke depan. Sama di lutut menyentuh tanah. Saya kalau sholat di mana-mana, saya ngelirik kiri kanan. Tadi pertanyaannya adalah adil dan Allah ketika ia memasukkan seorang Islam, tetapi dia melakukan perbuatan yang jahat ke dalam suku. Kemudian neraka. Kemudian dengan seorang yang dia tidak beragama Islam. Mentok itu, Win. Berita mengenai Al-Quran nggak keburu kalau kita pulang Rabu dari sini gitu. Kalau ada sarang burung itu tuh tekukur, bisa panjat kali. Tekukur emang ada sarangnya tahu loh. Panjat tuh udah tanda ini. Di pohon-pohon apa? Pohon gede-gede itu? Ntar berapa minggu batu udah bertelur tuh. Itu dari agar-agar. Oh bukan. Oh ini sirup pala. Iya. Yang agar-agar mana? Mungkin belum bawa kah? Mereka baru pikiran. Sirup pala. Yang sana. Di apa? Di blender dulu atau gimana? Di blender aja. Sama kayak ngambil ini. Pohonnya, Bu, banyak, Bu. Ada. Pohon pala. Warisan mama juga sendiri. Pohon pala. Iya. Yang apa sih Bu? Sudah materi tentang Al-Quran, saya hanya menambah saja. Jam berapa? Ini pahala juga nih, Bu. Apa nih yang itu? Kismis. Oh, kismis. Iya. Aslinya nih. Mulia orang-orang yang duduk dengan Quran, lisannya Quran, tatapan matanya Quran, gerakan tangannya Quran, bibirnya Quran, dan boleh tadi ada di tempat.
Boleh jadi mereka adalah perempuan-perempuan yang ada di sini. Laki-laki, 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 laki keluar. Ada di sini kawe-kawe. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Oke, silakan kalian keluar. Ya, selanjutnya peserta dari Kerajaan Padang Sorong, selamat datang. Ya. Gula 2 karung. Dupermis 10 karton. Oh, sabar. Ya, jadi walaupun sudah tidak menjabat, tetapi kalau usaha dakwah itu kan tidak boleh berhenti. Atau menolong orang itu kan tidak harus menjadi pejabat baru menolong orang. Menolong orang itu harus terus begitu. Nah, ini terkait dengan kenapa Ugar ini jadi pilihan. Ugar ini jadi pilihan karena kampung ini dianggap dibandingkan dengan kampung lain itu dia lebih tertinggal. Oleh karena itu maka dengan kegiatan ini di sini, saya juga mau di sini, sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan masyarakat di sini, insya Allah nanti setelah kegiatan ini selesai itu menjadi semakin mendekati kesempurnaan. Contoh, kalau kegiatan selesai mereka punya toilet yang bagus, kemudian air yang bisa dialirkan ke rumah-rumah, kemudian masjidnya bisa menjadi bagus. Dan yang paling penting sebenarnya saya berkeinginan membangun mereka punya kemampuan partisipasinya supaya harus tinggi, karena kampung ini sebenarnya partisipasinya tidak seperti kampung lain. Ini masalah yang saya selama 1 bulan lebih ada di sini menghadapi. Jadi dari waktu ke waktu saya terus bagaimana membangun semangat mereka sehingga mereka betul-betul harus bangkit dan menjemput kehidupan ini yang lebih baik begitu, dengan semangat mereka sendiri. Masih rendah ya partisipasi. Betul. Kampung ini partisipasinya rendah dan banyak kekurangannya. Pertama partisipasi, kemudian kemampuan mereka itu untuk belajar agama, kemauan belajar agama itu masih. Saya selama di sini menjadi guru mengaji buat ibu-ibu, kemudian guru mengaji buat anak-anak kecil-kecil. Bagaimana mereka mengucapkan syahadat itu dengan benar dan baik. Jadi kemudian mengucapkan niat sholat itu sama sekali mereka tidak tahu. Ya, tapi ya itulah. Jadi ini sambil jalan, kadang-kadang saya ketemu anak-anak di jalan, ayo kita mulai usolli fardhu zuhri arba'a rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Begitu. Jadi mudah-mudahan saya berharap setelah kegiatan ini selesai ada yang ditinggal sebagai kenangan di sini. Untuk membangun kampung bagus, terangkan kampung, untuk baik untuk ibu sehat. Sebelumnya gimana kampung ini? Sebelumnya seperti apa? Pertama itu kampung masih sunyi, sepi, tidak ada orang di kampung, hanya orang kampung saja yang di kampung. Begitu mulai Jambore turun, kampung sudah mulai bagus. Ya. Jadi ibu senang lihat kampung bagus. Iya. Makasih.
hutan Pak, ke daerah Trans. Oh, daerah Trans ini ya? Pasar apa nih Pak namanya Pak? Tumburuni. Berhenti dulu Pak. Kapal baru masuk. Ini perhatian dulu pesawat seminggu 2 kali. Oh dia udah pasang ini? Udah. Memang kan airnya surut. Jadi ikannya tinggal di situ. Iya. Biasa April ya? Bulan 3 nanti? Iya, Maret April. Sudah ada satu-satu di Tambaruni itu? Ada ya? Ada jual. Dari atas kapal. Nah ini hutan pala ini Pak. Kalau di sini sengaja ditanam atau memang dari dulu Pak? Dari dulu. Iya. Ini lahan milik warga atau perhutani atau? Enggak, ini milik warga Pak. Tembus kemana ini? Ini tembus nanti kita turun di yang tadi di pasar Pak. Oh. Nanti di depan ada view bagus Pak. Oh. Ada lorong, pohon-pohon pala kiri kanan ada. Di tanah ulayat nih. Iya. Saya ada Pak. Berapa nih Pak? Sama-sama ya. Yang pala yang mana yang pala nih? Ada yang gini-gini kan. Oh, Jamara ya. Kalau yang buahnya itu Pak, itu buahnya segini tebal. Iya. Saya yakin kalau makan satu gini aja pasti nggak habis. Sekarang ini ada dibikin, ya, permen. Ini buat bahan-bahan di dapur. Iya. Nah, setengah jam lah paling cepat. Oke, siap. Ya. Daerah Cengkeli. Kapan ini? Belum, Pak. Oh, belum.
TV vendor nih. Ini kan? Iya. Ini dari zaman Hindia Belanda, Pak. Kota tua. Zaman ininya. Namanya apa nih? Jalan Ishak Telusa. Sebelah kanan ada hotel apa tuh namanya itu? Hotel Tembagapura. Tembagapura ya, saya dulu nginep di sini nih. Ini pertokoan paling lama dari zaman Belanda, Pak. Ishak Telusa ya? Iya. Nama pasarnya Nama apa? pahlawan. Ini hotelnya nih, ini. Di sini cuma biasa dibilang pertokoan aja, Pak. Tembagapura ya bener nih hotelnya nih. Dulu kota fabrik yang paling ramai cuma di sini, Pak. Dari dulu. Kota pahlawan namanya. Apa? Ini nama jalannya ini ambil dari nama pahlawan. Namanya Ishak Telusa. Iya, Ishak Telusa. Ceritanya dia dibunuh di situ dekat Hotel Tembagapura. Tidak arah ke puncak. Sudah pernah ke puncak, Pak? Pas ke ini kan penumpang dari penumpang ini pangkalan orang. Ini kan reklamasi dulu nih. FFP yang sering banyak tuh. Bukan tuh. Dulu kontraktornya dari Jayapura tuh. Orang Jayapura ya. Cina. Keresidenan. Iya. Masih ada emang sekarang? Nggak ada. Sekarang udah ganti. Kita lewat kantor bupati bagian belakang atau